Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Ekawati. Kalian bisa panggil saya Budian. Saya merupakan mahasiswa PPL Pendidikan Ekonomi dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Di mana di kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk mengajar siswa kelas 11 IPS 3 dan 4 pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi 3.6 yang membahas tentang kerjasama internasional. Pada kali 3.6 ini, di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian kerjasama internasional, yang kedua ada manfaat kerjasama ekonomi internasional, yang ketiga ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yang keempat lembaga-lembaga ekonomi internasional, dan yang terakhir faktor-faktor pendorong kerjasama internasional. Langsung saja masuk pada materi. Di sini ada pengertian kerjasama internasional, yang dimana kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Lalu selanjutnya ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada 5. Yang pertama ada memungkinkan terjadinya spesialisasi. Yang kedua dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Yang keempat memperluas daerah pemasaran. Dan yang kelima mempercepat proses alih teknologi. Lalu materi selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada 4, yaitu kerjasama ekonomi menurut bidangnya. Yang pertama, kerjasama bidang keuangan, tujuan agar mendapatkan bantuan modal pinjaman dari negara maju. Dan yang kedua, kerjasama bidang perburuhan, tujuannya untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja di setiap negara. Dan yang ketiga, ada kerjasama bidang produksi, tujuannya untuk menjaga stabilitas harga dan mutu barang suatu produksi. Dan yang terakhir, kerjasama bidang perdagangan dan tarif, tujuannya untuk mengatur pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kerjasama ekonomi internasional menurut negara pesertanya, yaitu ada 2. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan 2 negara dan bersifat saling membantu. Contoh, kerjasama Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika. Dan yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah tertentu. Contohnya seperti kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, dan Singapura. Lalu selanjutnya kerjasama ekonomi internasional menurut letak geografisnya. Yang pertama ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya seperti ASEAN, MAA, EFTA, APAC, dan AFTA. Dan yang kedua ada
kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, seperti kerjasama antara MAA dengan ASEAN. Dan yang ketiga ada kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu. Dan di sini ada lembaga ekonomi internasional yang terdiri dari 7. Yang pertama ada ASEAN, merupakan lembaga kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan yang kedua ada EU atau European Union, didirikan pada tanggal 1 November tahun 1993 di Eropa. Tujuan Europe Union adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan di negara Eropa dan terciptanya di suatu kawasan perdagangan bebas di Eropa. Dan yang ketiga ada United Nations Conference on Trade and Development. Di sini didirikan pada tanggal 26 Desember 1964 di Jenewa, Swiss. Keanggotaan negara dibagi dua kelompok, yaitu negara utara mencakup negara industri dan negara selatan mencakup negara penghasil bahan mentah. Dan yang keempat ada EFTA, yaitu didirikan pada tanggal 3 Mei 1960 di Eropa. Negara-negara anggota EFTA ada 6, yaitu Austria, Islandia, Norwegia, Portugal, dan Swiss. Lalu ada Islamic Development Bank, didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975. Tujuannya adalah untuk membantu membangun ekonomi dan sosial bagi masyarakat Islam. Dan yang keenam ada Asia Pacific Economic Corporation, merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Pertama kali dibentuk pada tahun 1989. Dan yang ketujuh ada ASEAN Free Trade Area, adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang terbangun di dalam ASEAN. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pendorong kerjasama internasional, yaitu ada 6. Yang pertama, terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan masing-masing negara. Dan yang ketiga ada perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dan yang keempat ada tuntutan era globalisasi. Dan yang kelima, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Lalu di sini ada tugas, silakan kerjakan, dan batas pengumpulannya hari Selasa 16 Maret 2021 pukul 10 malam. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.